إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والبيت الكرام وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والملائكة المقربين ثم سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وخصوصا إلى مؤلفات الكتاب وجميع من نجزان إلى المنتهى وخصوصا إلى جميع المؤسس بحر العلوم وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى باسم مصاريم وحسب الله وشيخ عثمان ويا حمid Pasron ويا خالد Bangkalan وأصولهم وفروعهم وجميع من حضر في هذا المجلس وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى نبينا خضر عليه السلام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa Ali, sedekatus sirri utawi sedekah kang samar iku ifu bisa mateni ghadaba rabbi ing bendune pangeran wa tajlibul barakata lan narik ing barokah wa rizqa lan narik rezeki al kasira kang akeh wa barik lan isu-isu ana sapa sira bis sedekati kelawan sedekah. Fa innal bala mongko setuhune bala iku yang zilu temurun apa bala qoblal bukuri ing dalem sadurunge isuk. Faturaddu mongko den tolak apa al qadau qada fil hawai ing dalem awang-awang. Kanjeng Nabi dawuh ning Sayyidina Ali, Ali, sedekahlah kamu dengan sedekah yang tersembunyi. Karena sedekah yang tersembunyi itu akan membunuh amarahnya Allah. Sedekah tersembunyi itu artinya sedekah dengan hati yang ikhlas. Ojo kepingin sedekahmu itu dilihat oleh orang lain. Jangan punya keinginan bahwa sedekahmu itu dibalas kebaikan oleh orang lain. Karena sesungguhnya sedekah yang hanya berharap ridhonya Allah, maka sedekah itu akan membunuh atau membatalkan ghadabnya Allah. Gusti Allah itu juga punya amarah, Pak. Amarahnya Allah itu kepada siapa? Kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Kayak sampean juga punya marah kepada siapa? Kepada orang yang melawan keinginan sampean, kan mesti marah. Allah Ta'ala juga begitu. Tapi bedanya, kalau Allah Ta'ala itu Ghafurur Rahim, kalau Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Kalau kita tidak punya sifat Ghafurur Rahim, ya, Allah Ta'ala itu menyiksa, memberikan siksaan atau memberikan kenikmatan, itu terserah kepada keinginan Allah. Siapa yang mau disiksa, keinginan Allah. Siapa yang mau mendapatkan keimanan, juga keinginan. Mendapatkan kenikmatan, juga keinginan Allah. Nah, sehingga barang siapa
Seseorang yang mengikuti perintah Allah, mengikuti aturan Allah, maka Allah Ta'ala akan menjadikan orang itu orang yang dicintai oleh Allah. Sampean kalau kemudian cinta kepada seseorang, cinta sampean itu bahkan akan memendam semua kesalahan orang yang sampean cintai, ya kan? Masya orang itu salah. Kalau sampean cinta, kesalahan itu seakan-akan tidak pernah terjadi. Alasannya apa? Karena cinta. Oleh awakmu ya tidak apa-apa. Kayak gini, kan begitu. Itu. Ketika Allah Ta'ala itu cinta kepada seseorang, maka amarah Allah Ta'ala itu akan hilang. Lah cintanya Allah itu kepada siapa? Kepada orang yang melakukan sesuatu kebaikan dengan hati yang ikhlas. Gak kepingin dibales wong, gak kepingin dilem wong, gak kepingin dianggap mulia oleh orang lain. Itulah yang dikatakan oleh Allah, al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti suatu saat akan datang hari di mana harta dan anak-anakmu tidak menjadikan manfaat apapun ketika kamu berhadapan dengan Allah, kecuali kamu mempunyai hati yang selamat. Hati yang selamat itu ya keikhlasan yang penuh dalam hati. Sehingga orang sedekah itu tidak hanya butuh sedekahnya, tapi orang sedekah itu juga butuh keikhlasan dalam hati. Makanya tersembunyi. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa bersedekahlah kamu seakan-akan tangan kananmu memberi, tangan kirimu pun tidak mengetahui. Itu kan karena keinginan mestinya orang sedekah itu dirahasiakan. Rahasiakan. Ketika jadi begini, ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang wajib. Sedekah wajib seperti apa? Seperti zakat. Sedekah sunnah ya sedekah yang setiap hari kita lakukan di luar itu. Sehingga kalau sedekah wajib diketokno oleh orang oleh. Untuk apa? Syiar. Kayak sampean katanya zakat gak ruwong lah yo. Angel. Diketokno oleh zakat sekian. Berharap supaya apa yang sampean lakukan itu ditiru wong liya, supaya mereka juga melakukan kebaikan. Tapi sedekah sunnah upayakan untuk dirahasiakan saja. Walaupun sebenarnya sampean ketoknya juga apa-apa. Cara ilmu tasawuf, cara wong tasawuf itu, orang berperilaku baik itu semuanya harus diperlihatkan. Untuk apa? Untuk syiar. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika sampean memperlihatkan kebaikan itu sama sekali tidak ada harapan selain Allah. Nah, kalau sampean bisa begitu, itu tidak apa-apa, silakan. Sampean mari sedekah diumumno, sembahyang diketokno, tidak masalah. Ketika sampean bisa menahan hati untuk riya, ketika sampean bisa menahan hati untuk takabur. Karena saat temene apa yang sampean sedekahkan, apa yang sampean lakukan, semuanya itu izin Allah. Jadi ini Allah Ta'ala gak memberikan izin, maka saya tidak akan mampu melakukan kebaikan ataupun keburukan kalau Allah tidak memberikan izin. Karena izin kita melakukan kebaikan itu dari Allah, dan kebaikan itu sebenarnya akan kembali kepada diri kita. Kenapa kita nggak berharap Allah, tapi kok malah berharap orang lain? Padahal orang lain itu tidak bisa memberikan apapun kepada kita. Yang bisa memberikan kebaikan itu adalah Allah. Dan orang lain itu pun juga tidak bisa memberikan madarat kepada kita.
Yang bisa memberikan manfaat itu cuma Allah. Sehingga kalau orang melakukan kebaikan, sebenarnya kebaikan itu karena izin Allah. Lalu izin Allah, berarti siapa yang seharusnya mendapatkan pujian? Wong sing sedekah apa Allahnya? Ya Allah kan. Misalnya begini, sampean memberikan izin anak sampean si cilik nggo sepeda motor balapan, si cilik guru waktu nih sajanya. Tapi sama memberikan izin. Ketika terjadi sesuatu kepada anak tersebut, kira-kira sih disalahkan siapa? Wong tuanya yang memberikan izin. Ketika anak yang kecil ini melakukan sesuatu yang baik, kemudian diapresiasi oleh orang lain, sebenarnya yang mendapatkan apresiasi siapa? Allah, orang tuanya. Oh, gitu. Anaknya siapa? Nah, gitu kan? Nah, ketika Allah Ta'ala, kita pun juga begitu. Ketika kita melakukan kebaikan, sesungguhnya siapa yang mestinya dapat pujian? Allah. Ketika kita melakukan keburukan, siapa sebenarnya yang mendapat keburukan itu? Diri kita sendiri. Bedanya itu. Itu adalah takzim kita kepada Allah. Cara sampean dadi anak, nek apik wong tua sampean sing sampean puji-puji, kalau keburukan yang sampean lakukan, terus aja nyalahno wong tuane. Salahno awake dhewe. Begitupun juga kepada Allah. Sehingga Allah Ta'ala itu ketika cinta kepada makhluk, ketika Allah Ta'ala itu cinta kepada manusia, maka kesalahan apapun yang dilakukan oleh manusia itu seakan-akan kesalahan itu tidak pernah ada, dilupakan oleh Allah, catatannya dihapus oleh Allah. Nah, perintah sedekah untuk ikhlas disembunyikan itu ya perintah Allah. Ingat kalau apa ayatnya mana Allah Ta'ala, pokoknya perintah Allah. Ridhonya itu di ridhonya Allah. Sehingga orang bersedekah itu, perintah Allah Ta'ala adalah lakukanlah sedekah itu dengan sembunyi, ikhlas, sirri, supaya sedekahmu itu, orang itu kalau dilihat orang kan timbul perasaannya. Atau kalau kita misalnya melakukan sesuatu di delok wong, sesuatu yang sama lakukan itu adalah sebuah kebenaran, maka kan muncul dalam hati, lek di delok wong, aku iso nglakoni apik. Ketika sama melakukan keburukan, di delok wong ada rasa malu. Krono elek, krono salah. Tapi ketika tidak ada yang melihat, melakukan kebaikan pun sama juga tidak bangga. Melakukan keburukan pun sama tidak malu. Karena tidak ada yang melihat. Akan tetapi kebaikan, keburukan yang kita lakukan, Allah Ta'ala tetap tahu. Sehingga ketika sama sedekah, tanpa orang lain yang tahu, Allah Ta'ala tetap tahu. Sedangkan pahala sedekah kita itu tidak akan diberikan oleh siapapun kecuali oleh Allah. Dan Allah Ta'ala maha tahu. Jadi umpamanya sampean sembahyang bengi, gak ono sing ngeruh, Gusti Allah tetap ngeruh. Sampean sedekah, sampean sengit-sengitno, gak ono sing ngeruh, Allah Ta'ala tetap ngeruh. Jadi sedekah kita tidak ada orang yang mengetahui pun, Allah Ta'ala tetap memberikan pahala, tidak akan berubah. Bahkan kalau kemudian sedekah kita itu kita berikan kepada orang lain dengan rasa sombong karena ingin diketahui orang, ingin dilem orang, maka sedekah kita itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Muspro, manfaat tetap bagi orang lain, tapi kita tidak punya manfaat apapun. Kenapa? Karena keinginan kita tidak Allah. Ridhonya itu tidak Allah, salam. Tapi ridhonya itu pingin dilem menungso. Itu yang kemudian tidak memberikan manfaat apapun kepada kita. Nah, sehingga godoknya Allah Ta'ala itu akan hilang bagi siapa? Bagi mereka yang mengikuti aturan Allah.
Kalau orang itu tidak mengikuti aturan Allah, maka jangan berharap Allah Ta'ala itu meredakan amarahnya. Tapi ya itu tadi, amarah Allah itu akan cepat hilang, gampang hilang. Karena Allah Ta'ala itu Ghafurur Rahim. Sehingga seberapapun keburukan sampean, sekali sama meminta ampun kepada Allah, maka keburukan itu semuanya akan hilang. Nah, jadi lah, salamku sing dhisik, sing iki ya sing sepuro sing iki, sing ben. Sing kok, lah sing ngomong lali, lah sing biyen itu biyen, lah itu kuat. Kau tahu enggak? Sekali. Maka sedekah itu ketika sampean sampaikan dengan hati yang ikhlas, maka sedekah itu akan memberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah mengatakan sedekah yang sirri, sedekah yang dirahasiakan itu tajlibul barokah war rizqa al kasiro. Sedekah yang sampean sampaikan dengan hati yang ikhlas itu akan narik barokah. Barokah itu apa? Ya, barokah itu adalah tambahnya kebagusan, kebaikan. Maka setiap sedekah sampean itu akan menambah kebaikan bagi sampean. Nambah kebaikan. Sakjane umpamane mang sedina sampean iku katene lara ngelu krana sedekah, sampean gak sida lara ngelu. Sakjane mang lasine sakjane katene lara untu, berhubung sampean sedekah gak sida lara untu. Itu kebaikan yang kita terima. Hasil dari apa? Sedekah. Gak, pancen aku gak lara untu. Iya, sakjane sampean iku lara untu. Cara upamane sampean iso delok Lauhil Mahfuz ngono, jam sakmene iki catetane sampean lara untu. Sebab isu-isu mang sampean iso sedekah, lara untune Mbak Allah Taala dihapus, dihilangkan. Akhirnya gak sida lara untu. Sehingga jangan dianggap kalau kemudian kebaikan-kebaikan sampean, kenikmatan-kenikmatan yang sampean rasakan ini, itu sebenarnya alami, bukan aturan Allah ini. Settingan Allah, skenario-nya Allah. Cara wong film ngono, sutradara itu Allah. Pemain film itu gerak-geriknya semua jatuh sutradara. Ngomongnya wis bener. Tapi actionnya keliru, sutradara yang mau cut, keliru. Sajane wis bener dialogmu itu, tapi kamu jangan begitu dong. Kamu harus ekspresinya seperti ini lah, kan? Sing ngatur kan sutradara. Tapi akan beda lagi ketika pemain film itu seorang yang profesional. Sutradara itu wis pokoke teke ngono iku terserah, improvisasi sampean terserah. Ya apa sampean pokoke wis apik nur sampean, apik nurut aku. Kopi ini biar. Pokoknya apik nurut sampean, apik nurut aku dari sutradara. Kenapa? Karena pemainnya sudah pemain kelas kawa, wis artis nasional, ya internasional. Wis gak ono salahe cara sutradara. Pokoknya karepku ngene. Wis improvisasi sampean terserah. Allah Ta'ala memperlakukan kita juga begitu sebenarnya. Kalau kita itu orang yang istimewa di hadapan Allah, maka Allah Ta'ala itu sudah percaya penuh sama kita. Wis aku wis ngerti awakmu wis bakal nglakoni apik, wis terserah pokoknya sing kok lakoni aku seneng kabeh. Pokoknya sing kok lakoni aku seneng kabeh. Lah kalau sing salah ngenten wis gak apa-apa wong awakmu. Lek liyane gak oleh. Gitu. Orang khusus itu begitu. Makanya kenapa Allah Ta'ala itu mengkhususkan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa sih orang-orang yang hatinya tidak diberikan rasa takut, susah, gelisah? Ya orang-orang yang menjadi kecintaan Allah, kekasih Allah. Itu orang khusus kayak pemain film yang sudah profesional, regane wis larang. Dicul-culno mbek sutradara ya karepmu wis pokoke tujuanku ngene. Dan dia bisa mengikuti alurnya
keinginannya sutradara. Oh, sutradara aku pingin ini. Dia sudah paham, ngerti kan? Makanya beda mainnya film pemula dengan orang yang sudah profesional. Beda kan? Mainnya beda. Bayaran ya beda. Ya. Sama nambah aku podo-podo sembayangi ambil para wali-waline Allah. Wes beda, carane sembayangi beda. Carane, bukan carane. Kalau cara sholatnya sih semuanya sama, sujud rukunya sama. Tapi memperlakukan sholat, ibadah sholat itu sudah beda dengan kita. Contoh, kalau Rasulullah memperlakukan sholat itu sebagai istirahat. Kalau kita memperlakukan sholat sebagai problem, masalah. Iya kan? Jadi masalah. Sholat aneh. Awak jangan suka habis, gua harus sembayangi kan begitu. Sholat itu jadi sebuah masalah. Podo ambil pemain film profesional sama pemain film pemula. Mesti aja bayarannya juga gak bodoh. Sholat kita dengan sholat para wali-wali itu gak bodoh. Sayyidina Umar ketika terkena panah, bagaimana cara mencabut panahnya? Tunggu, aku tak sholat disini. Nanti ketika aku sholat, sudah mulai aku khusyuk, cabut panah. Cara sampean, sholat disini apa menteri dokter di bios? Iya kan? Karena sholat itu berbeda. Berbedanya begini, berbeda perlakuan kita. Kita menyifati sholat itu sebagai sesuatu yang berat, sedangkan para aulia itu menyikapi sholat itu sesuatu yang membahagiakan. Sehingga di mana orang bisa bercengkrama dengan Allah, ya ketika sholat. Para wali-wali Allah itu menyikapi sholat sebagai alat utama untuk bersama-sama Allah. Kita menyikapi sholat sebagai masalah kita dengan Allah. Makanya sebaliknya awake dhewe kan rasa-rasa. Tapi nek sebaliknya, kalau para wali-wali Allah itu tidak butuh rekreasi, karena rekreasi beliau itu di dalam sholat, menghilangkan semua masalah beliau dalam sholat. Nah kita butuh dolen, butuh rekreasi, butuh tenang, butuh apa? Ya karena kita tidak mendapatkan ketenangan di dalam sesuatu yang mestinya memberikan kita ketenangan. Sholat itu. Orang itu kalau sudah dicukupi sholat, dicukupi dengan sholat, ketenangannya ada dalam sholat, kebahagiaannya ada dalam sholat, rezekinya ada dalam sholat, kebahagiaan hidupnya ada dalam sholat. Niscaya dia tidak akan menginginkan apapun kecuali sholat. Lek sholat malah susah. Lah kita enggak. Ayo seneng tekok dole, bahagia dari harta, istirahat dengan tidur, pijat, refreshing, tidak dengan sholat. Sehingga kita anggap sholat itu sebagai apa? Sholat itu sebagai kewajiban saja. Mari sembahyang, wis mari lego. Mek oleh lego tok iku. Tapi sik lumayan oleh lego tinimbang gak sembahyang. Sik lumayan lego. Nah, sehingga kecintaan Allah kepada makhluk itu akan membedakan perilaku Allah terhadap mereka. Kecintaan sampean kepada seseorang itu akan membedakan perilaku sampean kepada mereka. Atau kecintaan sampean kepada barang sampean itu, duwe handphone loro. Sing larang sing diweket ya sing larang. Ah sing murah dijuncal-juncalno, murah ae kok, tapi gitu. Kecintaan kita kan tergantung. Tapi bisa jadi yang murah itu yang lebih sama cintai. Lah sing larang iki gak apa-apa menjuncal-juncalno wong larang kuat kok. Lah sing iki murah di mana-mana diuncalno kok mudah gampang rusak. Nah, sehingga bagaimana Allah Ta'ala itu memperlakukan umatnya, seberapa cinta Allah Ta'ala kepada umatnya.
Begitu pula sebaliknya, seberapa seberapa besar kecintaan Allah kepada umatnya, tergantung kecintaan umat kepada Allah. Begitu pula seorang murid, Pak. Murid itu juga begitu. Seberapa besar murid itu bisa menyerap ilmunya seorang guru, tergantung seberapa besar kecintaan murid kepada gurunya. Semakin dia cinta kepada gurunya, semakin terbuka, futuh hatinya untuk menerima ilmunya si guru. Ketika tidak hatinya ini tidak begitu cinta kepada gurunya, ya cara lawang bukanya masih didik, mongko melebune ya didik. Begitu pula kita dengan Allah. Seberapa besar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula besarnya cinta Allah kepada kita. Jadi tidak usah putus asa. Tidak usah putus asa. Kita itu punya kesempatan menjadi orang yang dicintai. Makanya Allah Ta'ala itu kan menyampaikan, aradallahu ayyakuna mahbuban la muhibban. Allah Ta'ala itu pinginnya sampean itu jadi orang yang cinta dan dicintai. Tidak hanya menjadi orang yang cinta saja, tapi tidak dicintai. Sama nyambut gawe niku cinta gak mbek penggawean sampean cinta. Tapi sampean termasuk orang dicintai mbek juragan apa gak? Enggak. Apa? Ya sebab aku nyambut gaweku sembarangan. Lah sampean akan jadi orang yang dicintai oleh juragan ketika sampean itu nyambut gawe gak sembarangan, tapi nyambut gawe dengan rasa cinta. Lah nyambut gawe kita kepada Allah itu apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wong perintah Allah ibadah kok. Sama dengan perintahnya juragan. Perintah juragannya apa? Nyambut gawe ya. Lakonono tugasmu. Ketika kamu melakukan tugasmu dengan rasa cinta, maka juraganmu pun juga akan cinta. Ketika kamu melakukan tugasmu itu tidak dengan rasa cinta, maka juraganmu pun juga tidak akan cinta. Walaupun kamu dipecat, kamu susah kan? Kita ketika dipecat kan susah kita. Sebab apa? Sebab gak di penggawean. Tapi nek nyambut gawe gak temenan, maka tidak akan memunculkan rasa cinta juragan kepada kita. Kita, mbek Allah Ta'ala kalau diusir, wis kon lek gak gelem nglakoni perintahku, golek pangeran liya, kira-kira. Golek sapa sampean? Aja urip ning bumi, wong bumi iki panggonan gawenanku, uripo ning liya, aja urip ning ndi sampean. Tidak ada tempat buat hidup. Karena yang memberikan hidup hanya Allah. Maka salah ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala itu tidak dengan rasa cinta. Dan rasa cinta untuk melakukan ibadah kepada Allah itu akan memberikan beribu-ribu barokah kebaikan. Termasuk rasa cinta kita dengan sedekah, rahasiakan sedekah itu hingga tidak muncul rasa riya. Dulu waktu zaman sahabat itu, orang kalau bersedekah itu macam-macam Pak coranya. Orang sedekah itu ketika dia tahu kate ana wong fakir liwat, duwike dintelno di dalan. Cek dijupuk wong sing kate liwat itu. Sehingga tidak ada orang yang tahu ini duwike sapa. Tujuannya untuk apa? Merahasiakan sedekah itu. Ono maneh caranya dia melihat siapa yang orang yang membutuhkan, fakir miskin. Bengi-bengi mlaku duwike dadi amplop, delek sore lawang lepono blek. Sehingga pagi hari orangnya, loh ini duit sapa? Dikai sapa? Dia adalah merahasiakan itu. Nah, bagaimana cara merahasiakan itu seperti itu? Ya apa caranya? Sedekah kita itu tidak ada yang mengetahui. Dan itu dulu sudah begitu caranya. Kalau tidak begitu ya ngongkon wong iki kayak wong iko aja wala ke aku. Supaya tidak ada yang mengetahui siapa yang bersedekah. Tujuannya apa? Melindungi hati. Supaya hatinya tidak riya, tidak sombong, tidak ingin dibalas. Karena balasan cuma Allah yang membalas semua amal ibadahnya. Jadi gak pernah terus lakon ngene wis tak rewangi apa mbek aku. Pernah gak kira-kira sampean punya hati yang begitu?
Kon kan sudah tak tolong ngene. Saiki kon nolong apa mbek aku? Kok saiki wis jauh tolong maneh. Itu lah. Itu kan berarti apa yang kita lakukan tidak semata-mata karena Allah, tapi semata-mata karena pingin gitu. Ini yang kemudian merusak niat kita itu. Merusak niat itu yang seperti itu. Kadangkala orang menyampaikan sesuatu, bersedekahlah kamu, lakukanlah sesuatu yang baik, niscaya kamu akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Tolonglah orang lain, maka kamu suatu saat akan ditolong. Itu juga baik buat kita, baik untuk menambah himmah, keinginan melakukan sesuatu yang baik. Tapi jangan dijadikan tolak ukur. Sama niku sedekah, meni suatu saat sama nek butuh disedekahi. Sama niku tunulungo, meni suatu saat sama butuh tolongan ditolong. Berarti sama dengan amal kita ini seperti dagang. Sama nek dagang lah butuh bati ya. Nek awakmu kulak 1000 ya dolen 1100, cek oleh bati 100 gitu lah. Itu sama dengan dagang begitu. Nah, padahal perilaku baik itu perintah Allah apa perdagangan? Kan perintah Allah. Ketika ada orang yang sama, kenapa kok sholat? Ya karena saya ingin surga. Berarti ini sholatnya pedagang. Sholat tujuan. Sholatnya pedagang. Sama apa kok sholat? Saya ingin karena saya takut apa jenenge api neraka. Berarti ini sholatnya apa namanya? Sholatnya wong sing kepingin aman. Sholatnya wong kepingin aman, ngerasa takut, terpaksa. Wong terpaksa kan, orang terpaksa melakukan sesuatu itu karena senang apa karena takut sih? Karena takut kan? Sehingga ketika sampean sholat kok kepingin adoh tekok geni neraka, iku sak temene krana sampean wedi ae. Wedi apa? Neraka. Sholate wong kepingin swarga, mbek sholate wong wedi neraka. Semuanya cara ahli tasawuf ya tidak ada baiknya. Nah yang baik seperti apa? Sholatlah karena Allah. Dene Allah Ta'ala ngelebono nang swarga ya alhamdulillah. Tapi muga-muga Allah Ta'ala yang ngedono teko neraka. Salam, monggo Mas. Lah mestinya begitu. Sehingga amal kita itu bukan amal yang butuh balasan. Tapi amal kita ini amal yang butuh mendapatkan ridhonya Allah. Karena Allah Ta'ala yang memberikan segalanya kepada kita. Ini yang harus kita mainstream, landasan berpikir yang harus kita jaga. Ojo sampai kemudian segala bentuk amal kita itu kemudian harus ada kompensasinya. Jadi ngono itu ya berarti pun ada wong dagang. Lah wong dagang itu ya mesti ini lah was oleh untung ya untung, gak untung ya rugi. Lah untuk menghindarkan untung rugi seperti apa? Coba misalnya sampean dagang, sampean gak usah mikir untung, juga gak usah takut rugi. Wis pokoknya aku kulakku sakmene, umume wong-wong dodolan sakmene ya wis. Dene ana wong sing kok gak iso mbayar sakmene ya wis gak apa-apa. Gak untung ya gak apa-apa. Maka sampean tidak akan merasakan namanya kerugian. Loh, mestinya 1 bulan oleh 1 juta. Lagi saulan kok oleh mek 100.000. Sampeyan tidak akan merasa rugi karena apa? Ya karena aku ingin ngedol anjane tak gawe ngono. Wong butuh ya apa gak duwe duit. Lalu aku maksa wong iku kudu tak kon bayar 1.100 sedangkan dia cuma punya uang 800 rupiah. Lah wong iki lah terdolimi. Sehingga mesti tak jarno 800 rugi sama enggak akan pernah merasa rugi. Sama dengan amal ibadah kita. Amal sampean sholat iki, temen sholat, ibadah, sedekah, ngarep oleh nikmati Allah, oleh swargane Allah. Begitu ternyata ketika sampean mati, mbak Allah Ta'ala dilebokno neraka. Ya apa sampean kate protes? Gusti, kula kan pun sholat. Saya sudah sedekah, saya sudah puasa, saya sudah ngaji, saya sudah melakukan hal baik. Kok masih di dalam neraka? Protes sampean di hadapan Allah dulu.
Terus ya apa kate protes? Dari Gusti Allah. Ya sak karepku ta. Tak lebono neraka ya sak karepku, tak lebono swarga ya sak karepku. Wong kamu ketika sedekah, kamu cuma pingin mendapatkan rezeki yang banyak, pahala yang banyak. Kamu ketika sholat, kamu cuma pingin surga, takut kepada neraka. Ketika kamu melakukan hal yang lain, kebutuhan kamu, kepinginan kamu adalah tercukupi kebutuhan kamu di dunia. Sedangkan di dunia semuanya sudah aku beri, kata Allah. Terus tak kei kabeh. Penjalukmu di dunia wis tak kei kabeh. Kamu sholat, ingin jadi orang mulia, wis tak kei mulia kan. Tak ada kiai bisa. Ngono pawane. Awakmu dulu pingin ngaji, pindah jadi wong alim, cek terus dipuji oleh orang lain, diingat oleh orang banyak, sudah saya kasih semua itu keinginan kamu. Kamu sedekah ingin jadi orang kaya, karena sedekah itu dilipat gandakan dari sudah aku beri semua itu di dunia. Lah sekarang di akhirat, ya aku kadang tanggung jawab kok kabeh dunya tak kei kabeh. Nang akhirat urusanku. Wong biyen semuanya kebaikan kamu sudah tak balas sesuai dengan apa yang jadi keinginanmu di dunia. Berarti di akhirat saya sudah tidak punya tanggung jawab, kata Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang talbonan rokok ya karepku, talbonan swarga ya. Apa kan protes talbonan rokok? Mau sama digitukan oleh Allah Ta'ala. Kan tak gelem. Lelek gak gelem, ya cuma begini. Jadi kok krono Gusti Allah. Sehingga ada cerita orang yang apa namanya masuk neraka. Kalau Allah Ta'ala dipanggil, ketika dipanggil, kenapa kamu masuk neraka? Nggih Gusti, karena dulu saya tidak pernah mengikuti perintah. Ya wis, lha ngono saiki balik nang neraka. Buat mlayu Kenapa kamu kok cepet-cepet mlayu ning neraka? Wong dikon mlebu neraka kok semangat men. Dulu ketika di dunia, saya tidak pernah mengikuti apa yang menjadi perintah. Lah sekarang panjenengan perintah kula mlebu neraka kok tak nang mlayu mlebu neraka. Ya wis tak gak usah mlebu neraka mlebu swarga. Karena nurut. Manut. Lah, orang ketika di dunia nurut mana Gusti Allah, perintah Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kon gak bakal oleh perkara yang tidak bakal mendapatkan kebajikan, pahala dari Allah Ta'ala ketika kamu tidak mensedekahkan sesuatu yang kamu cintai. Oleh piye bukan? Zaman nek misalnya sedekah duit-duit 10.000 ambil duit 2.000. Sama seneng di 10.000 mbek 2.000. Seneng 10.000. Sing sama lebono kotak masjid 2.000. Iya kan? Berarti kan sama sedekah sesuatu yang tidak sama senangi. Uang iki nek kon ngekekno barang sing gak disenengi gampang, Pak. Iso ae. Saiki aku gak seneng apa itu? Apa? Lemet. Ndentekno karep tau. Iya kan, gampang kan. Tapi kalau kemudian sing di ngarepku iku kira-kira sing aku senengi, misalnya gang goreng, yo tak kayak kono es separuh, sisanya tak kono. Iya kan? Karena saya seneng gitu loh. Dan sesuatu yang mendapatkan apresiasi dari Allah itu ketika sama mensedekahkan sesuatu yang sama cintai. Walaupun Allah Ta'ala tidak melarang ketika zaman bersedekah sesuatu yang biasa-biasa atau sedikit, itu sudah merupakan kebaikan. Tapi Allah Ta'ala akan mengapresiasi betul, kayak diceritakan Rasulullah itu. Rasulullah itu kalau punya sesuatu, tapi ini Rasulullah ya. Masa terus aku duit jam terus sama jaluk jamku, aku senang jamku ya main kitok soalnya. Jadi kok Rasulullah itu begini. Pernah suatu ketika Rasulullah itu mendapat hadiah selimut serban teko sahabat. Ya kan? Sahabat ini serban itu handmade, Pak. Ngerti handmade kan? Gawenan tangan itu, rajutan sendiri. Dan itu dirajut dengan rajutan yang paling baik, istimewa, sebab kate dihadiahno ning Rasul. Berarti cara gambaranku ambek sampean iki serban iki apik betul. Karena akan dihadiahkan kepada Rasulullah, berharap supaya Rasulullah senang, bahagia. Begitu wis digawe, dikekno ning Kanjeng Nabi.
Begitu Kanjeng Nabi dikai serban dihadiahkan ini, akhirnya Kanjeng Nabi ini pingin supaya sing ngekei iku seneng, tak digawe ya. Digawe lah Kanjeng Nabi ning masjid. Begitu sekali dipakai oleh Rasulullah ke masjid, ono sahabat sing dilurung dengan Kanjeng Nabi. Ya sahabat dia semono ya. Ya ono sing taat, ono sing biasa, ono sing durung-durung kayak sampean ngene ya, durung-durung ngene. Biasa, niku ono sejarah ya, Pak. Jadi teman-teman ae. Wah, awake mau lama gak usah biasa ngene. Mau sahabat itu ben ono sing lama ning Kanjeng Nabi biasa. Bahkan ada sahabat itu yang saking cinta dengan Kanjeng Nabi, tapi tetap gak iso nglakoni perkara sing dilarang mbek Kanjeng Nabi. Tapi tetap cinta dengan Kanjeng Nabi. Ada sahabat itu. Nah, begitu Kanjeng Nabi delok sahabat yang memakai serbannya Kanjeng Nabi nggak pakai serban anyar bagus. Lu sahabat kamu ini Kanjeng Nabi, sahabat niku serban niku kira-kira lek kula damel ngoten suwae oleh. Kanjeng Nabi guyu. Begitu pulang. Ini begitu pulang semua sama sahabat, Kanjeng Nabi itu serbannya terus dilempit. Dilempit ini baru dipakai. Dan Kanjeng Nabi memang seneng. Nang serban itu dilempit oleh Kanjeng Nabi, dibungkus. Nyeluk sahabat, tolong serban ini sampai nang si fulan. Kira apa jenenge? Si fulan itu seneng mbek serban iki. Kayak nawaran ta, Pak. Loh, begitu tuh rasa dermawannya Rasulullah. Lah kok bisa men? Corek, ngomong iki tok. Lho ngono. Wah, ini apik men Gus. Iya, ngomong iki tok larang. Ya, ngono kan? Kalau Rasulullah itu apa? Lantaran birokata tunfiku mimma tuhibbun. Rasulullah itu bersedekah sesuatu yang memang dicintai oleh Rasulullah.